Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Romana. Mang Endi. Oke, di acara ngobrol santai kawan-kawan sebanten semua, dan alhamdulillah kita hari ini kehadiran tamu spesial banget untuk Kabupaten Lebak. Kita akan kenalkan juga, barangkali belum ada yang tahu, kepada Bapak siapa Mang Endi. Kita kehadiran Bapak siapa Mang Endi? Bapak Ubay. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wih, Bapak Ubay. Baik. Oke, kita akan berkenalan dulu sedikit saja gitu tuh. Bapak namanya Bapak Ubay apa? Saya Ubaidillah, Ubaidillah. dipanggil biasa Ubay. Biasa Ubay. Kalau Mang Endi? Ubay yang dari itu apa? Dia itu. Oke, oke. Bapak Ubay, kalau boleh sedikit kita cerita terkait histori pengalaman Bapak Ubay sampai sekarang menjadi anggota apa? BPSK. BPSK. Dan untuk kawan-kawan yang di luar sana yang belum tahu BPSK, tonton, kita akan membahas tentang BPSK. Oke, BPSK itu apa sih Pak? BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi jumlah anggotanya ada 9 orang. Di Kabupaten Lebak ini dilantik tanggal 1 Agustus 2016. Jadi sudah hampir 4 tahun. Oh, udah 4 tahun berarti Bapak menjabat ya? Ya. Oke. Mang Endi punya sengketa apa Mang Endi? Kalau saya sih apa namanya kan menjabat ini aja sih undang mandir. Benar mandir Mang Endi. Oke, sedikit sih. Kalau untuk Bapak sekarang itu di bagian apanya Pak? Saya di anggota. Anggota itu kan ada 9 orang. Ketua 1 dan 8 anggota. Kantor kita ada di kantor Pasar Sampai di Jalan Maulung sana. Di sampai sana ya? Ya, di Oke. sana. Jadi jika nanti ada pengaduan konsumen ada yang merasa dirugikan, itu bisa dilaporkan ke BPSK. Langsung berarti ya. Laporkan saja kawan-kawan, jangan lupa di sampai. Gratis ya. Gratis, tidak dipungut biaya apapun, ya Pak? Ya, gratis. Iya, gratis. Oke. Oke, SIM online ya. Oke Pak, sedikit sih Pak terkait bahasanya apa sih masalah apa dari masyarakat yang paling berat menurut Bapak dan sering gitu tuh? Di kita ini di Lebak paling banyak pengaduan terkait dengan pembiayaan. Mungkin biaya Istilahnya leasing lah. di sini. Misalkan kayak penarikan motor, penarikan mobil, atau ada juga misalkan jasa pengiriman. JNE. Nah, jasa Oh, pengiriman, JNE, JNT dan lain-lain lah. Iya. Jasa pengiriman. Nah, itu kalau konsumen merasa dirugikan, itu bisa dilaporkan ke BPSK. Dilaporkan langsung ya. Tapi tidak boleh diwakili, harus konsumennya datang langsung. Iya, sama benar-benar. Bakal dia yang bisa diwakilin. Iya, karena yang punya permasalahan siapa? Iya. Iya. Bang Kalau Hendy, kalau ada masalah, Bang Hendy, Iya. merasa dirugikan, bisa lapor ke BPSK. Oh langsung ya. Iya. lapor ke BPSK, Mang Endi, pasti Mang Endi banyak masalah sekali nih Mang Endi. Ya setengahnya. Oke, tapi ada nggak Pak? Karena kan kalau misalkan berhubungan dengan leasing, dan karena kan sekarang udah ada peraturan ya, peraturan leasing tidak boleh ngambil dengan paksa, kan kebanyakan sering ngambil dengan paksa. Itu ngurusin itu apa enggak? Iya, termasuk itu. Termasuk penarikan ya, penarikan paksa, karena itu tidak boleh dilakukan oleh leasing manapun. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah saya ini berarti ya. Karena kan kenapa Anda nanya seperti itu, kawan-kawan di sana kan pasti sering ada yang ditarik ya dong motornya. Karena kan pernah pengalaman sedikit Pak, ada bahasanya orang dia lagi bawa motor, padahal kan ya namanya juga emang salah sih ya, tapi kan lagi dibawa langsung ditarik gitu, kayak bahasanya kayak dibegal. Itu
gimana itu menurut Bapak itu? Nah, itu yang banyak dilakukan saat ini. Sebetulnya leasing tidak boleh, karena memang itu diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, termasuk diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi yang mestinya naik itu ada juru tarik dari pengadilan. Oh, juru tarik dari pengadilan. Nah, dari pengadilan. Langsung ditarik. Dari pengadilan berarti kalau itu Iya, ya. dari pengadilan. Oh gitu. Tapi kalau ini Pak, kalau Andre bertanya terkait bahasa langsung ditarik dari pengadilan, karena kan ada nggak tindak lanjut dari bahasanya Bapak sebagai BPS ya, BPS ketika mendengar ada yang ditarik gitu kan bahasanya, terus ditarik paksa, itu gimana itu dari pihak Bapak gitu? Nah, ada laporan, misalkan konsumen melaporkan ke BPSK, motornya sudah ditarik oleh leasing. Iya. Nah, kita nanti kaji, ada pemanggilan. Kita melakukan kajian kasus, lalu kita panggil pelaku usahanya dan konsumennya. Nah, jadi sifatnya mediasi. Oh mediasi ya. Nah, mediasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Dicarikan jalan keluarnya, solusinya seperti apa, biar nanti konsumen tidak merasa dirugikan. Iya. Jadi kawan-kawan yang di sana ingat, kalau ada yang narik di luar leasing, kalaupun narik misalnya motor kamu di luar sana leasing, bilang langsung lapor ke Bapak. Iya dong. Iya. Dan satu pertanyaan, ada nggak sih Pak hukuman untuk leasing yang seperti itu yang narik? Karena kan seharusnya dia udah tahu gitu, itu tidak boleh. Karena kan SOP-nya sudah tidak boleh. Ada nggak hukuman ataupun itu gimana pengadilan ataupun gimana itu Pak? Nah, itu kan sebetulnya sudah diatur ya, sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan, Iya. termasuk di jaminan fidusia juga ada aturannya. Iya. Nah, tinggal yang penting konsumen ini sebetulnya punya itikat baik. Nah, konsumen juga harus punya tuh itikat baik. Itikat baik ini misalkan kalau merasa tidak mampu bayar, datang ke leasing. Misalkan jualan lagi sepi, misalkan proyek lagi kosong, datang ke leasing, sampaikan bahwa mohon maaf saya bulan ini belum bisa bayar angsuran karena omset saya sedang turun. Nah, itu boleh, itu namanya tiket baik. Oh iya. Kalau dampak kayak corona itu gimana itu, kan banyak yang mengeluh gitu masalah bayaran gimana? Nah, iya. Nah, itu juga masuk. Nah, kita ini kan belum lama ini mendengar pidato presiden ya. Iya benar Pak. Presiden kemudian dikuatkan dengan peraturan otoritas jasa keuangan berkaitan dengan keringanan angsuran bagi ojek ya, ojek, kemudian bagi masyarakat tidak mampu. Iya benar. Nah, keringanan angsuran ini maksudnya memperpanjang tenor angsuran. Ada pilihannya, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 8 bulan, sampai dengan 1 tahun. Oh iya. Gratis itu ya? Bukan gratis, jadi penundaan, bahasanya penundaan angsuran. Iya, iya ini yang salah kaprah kawan-kawan di luar sana, pasti kalau kawan-kawan juga bertanya-tanya terkait statement presiden yang katanya bahasanya ditangguhkan ya Pak ya? Ya, ditangguhkan. Nah, ini sebenarnya tidak digratiskan ya. Ya. Tidak digratiskan, Bayar cuman tapi ya. yang memang bayar, tapi ada penundaan. ada penundaan. Iya. Jadi yang mestinya sisa angsuran 12 bulan ditambah dengan penundaan ini 1 tahun misalkan diambil, berarti 2 tahun lagi perpanjang tenor. Oh iya. Jadi intinya mah tetap segitu Ya, ya. tetap. Cuman waktunya saja. Ya. Oke, benar kawan-kawan. Jadi waktunya saja yang ditunda dulu. Nah. Gitu. Jadi bahasanya 2 bulan ini udah nggak apa-apa, jangan dulu bayar. Tapi nanti 2 bulan ini diganti nanti. Ya, betul. Cash satu ya? Benar Bang Edi? Yes. Berarti Bang Edi punya sengketa, punya apa, nanti tinggal lapor aja dulu ke leasing. Langsung ya? Iya. Jangan ujung-ujung nanti tarik. Nggak bisa ya. Ya benar, sangat mendalam sekali pembahasan kita kawan-kawan hari ini, karena dengan kedatangan dari Bapak Ubay dari BPS, Badan apa Pak? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke kawan-kawan, mungkin Pak sedikit sih sebelum kita mengakhiri pembicaraan atau ngobrol-ngobrol kita, ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang yang di luar sana yang belum tahu tentang tadi Pak, penundaan dan segala macam, itu gimana itu Pak? Ya, pertama BPSK hadir untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Nah, yang disebut sengketa itu ketika tidak ada titik temu antara konsumen dan pelaku usaha, baru disebut dengan sengketa. Ya, benar. Jadi sebelum ke BPSK, konsumen jika ada kendala, jika merasa dirugikan, bisa datanglah dulu ke pelaku usaha. Iya. Kalau leasing datang dulu ke leasing, minta solusinya. Kalau tidak ketemu solusinya, baru konsumen bisa melaporkan ke BPSK. Jadi BPSK bisa melakukan mediasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Berarti hadirnya Bapak kalau udah ada silaturahmi antara si leasing sama konsumen. Ya. Tapi si leasing menyalahgunakan atau melanggar aturan itu. Ya, Ya. betul. Oke. Jangan lupa kawan-kawan subscribe YouTube kita Andro Romana, dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena akan upload hampir setiap hari kawan-kawan. Dan terima kasih untuk Bapak ilmunya. Karena kenapa masih banyak di luar sana juga yang belum tahu tentang hal ini. Iya dong. Iya. Seperti Mang Endi, saya juga Mang Endi. Iya dong. Iya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.